Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai Pancasila, modal sosial bangsa Indonesia di tengah era revolusi industri 4.0. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Pendidikan Teknik Bangunan A dan saya sendiri adalah Vera Maulida Septiani dengan NIM 2001538. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu konsep industri 4.0. Konsep industri 4.0 pertama kali dipublikasi dalam pameran industri Hannover Messe di kota Hannover, Jerman tahun 2011. Industri 4.0 ini merupakan perkembangan dari industri 2.0 dan 3.0 yang sebelumnya dikenal dengan revolusi teknologi atau revolusi digital. Industri 4.0 ini tidak akan berkembang jika kita tidak mengembangkan dari dasarnya, yaitu yang pertama dari industri 2.0 yang tidak akan berkembang jika kita masih menggunakan otot, angin, dan air untuk produksi, dan 3.0 dengan mengupgrade lini produksi dengan menggunakan komputer dan robot, dan tentunya industri 4.0 juga masih menggunakan dasarnya yaitu komputer dan robot. Apa saja sih kemajuan yang ada dalam industri 4.0 ini? Yang pertama yaitu Internet of Things, merupakan konsep di mana suatu alat fisik atau mesin terhubung dengan internet sehingga dapat mentransfer data tanpa memerlukan tenaga manusia. Yang kedua yaitu Big Data. Big Data adalah sebuah istilah yang mendeskripsikan volume informasi, baik yang struktur maupun tidak terstruktur. Data tersebut dapat diolah, dianalisa, dan dapat disimpan. Big Data telah dimanfaatkan dalam berbagai bisnis, serta dapat membantu dalam menentukan arah tujuan dalam bisnis. Yang ketiga yaitu Augmented Reality, merupakan teknologi yang mengkolaborasikan benda maya 2 dimensi maupun 3 dimensi ke dalam ruang lingkup nyata 3 dimensi, kemudian memproyeksikannya ke dalam waktu yang nyata. Yang keempat yaitu Cyber Security, merupakan aktivitas untuk meningkatkan sistem keamanan informasi dan untuk mencegah adanya cyber attack. Cyber attack adalah aktivitas yang disengaja menargetkan sistem informasi untuk merusak, merubah, serta mencuri ketersediaan informasi, integritas, dan kerahasiaannya. Yang kelima yaitu Artificial Intelligence, merupakan teknologi yang memungkinkan mesin memiliki kecerdasan mirip dengan manusia, mulai dari mengerjakan tugas serta menentukan keputusan tanpa bantuan manusia. Artificial Intelligence ini mampu menganalisis serta mempelajari data secara berkesinambungan. Yang keenam yaitu Additive Manufacturing, yaitu teknologi printer 3 dimensi yang digunakan di industri manufaktur. Di era digital ini, desain digital dapat diwujudkan dalam produk nyata dengan menggunakan komputer serta software. Ukuran yang dihasilkan pun akan sama, begitu juga dengan bentuk serta desain yang telah direncanakan sesuai dengan rencananya. Yang ketujuh yaitu Integrated System, yaitu serangkaian proses yang menghubungkan sistem komputer dengan software secara fisik dan fungsional. Integrated System ini merupakan penghubungan antara komponen subsistem dengan sistemnya agar setiap bagiannya dapat berfungsi menjadi satu kesatuan. Yang kedelapan ada Cloud Computing, yaitu sebuah teknologi yang menggunakan internet sebagai pusat pengelolaan, penyimpanan data, dan aplikasi. Teknologi ini memungkinkan para penggunanya untuk mengakses dan menjalankan program melalui komputer dan jaringan internet tanpa instalasi. Pancasila sebagai ideologi bangsa juga dimaknai sebagai kepribadian bangsa yang tercermin dari setiap sila maupun butir-butir yang terkandung di dalamnya. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila adalah kepribadian bangsa Indonesia yang tercermin dari kepribadian aspek ekonomi dan maupun watak bangsa. Memasuki era digital, semuanya telah berubah. Terdapat beberapa bidang digerakkan oleh teknologi dan informasi. Hal ini yang menandai dimulainya era revolusi industri 4.0. Salah satu konsekuensi dari revolusi industri 4.0 adalah lahirnya proses digitalisasi dalam segala bidang.
Nah, ada dampaknya. Yang pertama ada dampak sosial. Dampak era revolusi industri 4.0 sangat signifikan terhadap bidang sosial. Sebab pada era ini seluruh proses produksi telah menggunakan mesin berteknologi canggih, menggantikan peranan manusia dalam dunia industri. Yang kedua ada dampak di bidang politik. Adanya digitalisasi memang dibutuhkan sebagai sarana pemenuhan terhadap pemerintahan barang dalam jumlah besar dengan harga yang mudah dijangkau masyarakat. Yang ketiga ada dampak pada bidang ekonomi. Dampak era revolusi industri 4.0 yang terakhir adalah bidang ekonomi. Terdapat banyak dampak dari revolusi industri di bidang ekonomi, seperti mengeluarkan biaya yang tinggi untuk mengimplementasikan industri 4.0 di perusahaan dan merubah model bisnis yang sudah diterapkan. Baik, selanjutnya saya Yulivita Nurfadila Putri dengan NIM 2003151 akan menjelaskan hubungan modal sosial dengan industri 4.0. Modal sosial seperti yang dipahami merupakan modal di luar modal ekonomi yang secara fungsional berperan sebagai alat untuk membangun setiap apa yang diciptakan. Dalam bahasa, Francis Fukuyama tahun 2002 berpendapat bahwa modal sosial dapat diartikan sebagai sumber daya baik yang tampak maupun yang tidak tampak yang dimiliki individu maupun kelompok yang digunakan untuk proses kerjasama yang saling menguntungkan dan dipahami bersama. Ditambahkan pula bahwa civil society seharusnya memiliki modal sosial sebagai norma dan nilai yang digunakan dalam kerjasama kelompok. Ada 6 hal yang berkaitan dengan modal sosial, yaitu yang pertama, partisipasi dalam kerjasama. Partisipasi dalam suatu kerjasama ditujukan untuk mengurangi hambatan-hambatan dalam hubungan sosial dan antara individu dan kelompok. Yang kedua, hubungan timbal balik. Dalam suatu komunitas di mana hubungan timbal balik tersebut kuat, antar individu saling memperhatikan kepentingan setiap individu. Yang ketiga, ada kepercayaan. Kepercayaan memunculkan kehendak untuk mengambil resiko dalam sebuah konteks sosial yang berdasar pada rasa kepercayaan bahwa orang lain akan merespons seperti yang diharapkan dan bertindak dengan cara yang mendukung dan menguntungkan atau minimal tidak bermaksud untuk menentang. Yang keempat, ada norma sosial. Norma-norma sosial memberikan sebuah bentuk dari kontrol sosial informal yang dapat menutupi kekurangan sanksi-sanksi dan kontrol formal. Norma sosial dipahami dan diartikan sebagai perilaku yang diharapkan dalam sebuah konteks sosial untuk selanjutnya menentukan bentuk perilaku yang bernilai atau diharapkan. Yang kelima, ada kebersamaan. Merupakan kombinasi efek kerjasama, kepercayaan, norma, dan hubungan timbal balik yang menciptakan komunitas yang kuat. Kebersamaan merupakan kreasi dari sumber daya yang menyatukan komunitas, dan sumber daya tersebut tidak dimiliki oleh setiap anggota komunitas tetapi digunakan bersama. Selanjutnya yang keenam, ada proaktif. Perasaan dari setiap individu akan keikutsertaannya dalam kelompok. Perkembangan modal sosial dalam keaktifan dan kehendak warga negara untuk berkomunikasi dalam komunitas. Pertumbuhan internet dengan kehadiran media sosial sekarang ini berdampak pada modal sosial. Keberadaan media sosial telah membuka jaringan-jaringan baru yang menawarkan begitu banyak peluang. Internet merupakan produk teknologi yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Internet juga memunculkan jenis interaksi sosial baru dalam masyarakat. Modal sosial dalam dunia online dapat terjadi sebagai kecenderungan masyarakat untuk bertukar informasi antar individu maupun kelompok. Bahkan dalam dunia online, modal sosial memiliki tingkatan yang sangat kuat karena biasanya dalam suatu komunitas akan terjadi aktivitas-aktivitas yang biasanya direncanakan. Dalam perkembangannya, modal sosial yang mereka miliki berhadapan dengan revolusi industri 4.0 yang ada. Karenanya, modal sosial yang mereka miliki juga mengalami dinamika, sehingga modal sosial mereka pun berevolusi dengan waktu. Salah satunya adalah mewujudkan dalam dunia internet. Inilah yang dimaksud dengan modal sosial baru atau New Social Capital.